warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Kas. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Anissa Istiqomah, NIM 19050246 sebagai pembaca pertama atau pemateri pertama. Yang kedua ada Hasnawati, NIM 19050231 sebagai pemateri kedua. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Istiqomah, NIM 19050246. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Langsung saja, yang pertama itu pengertian manajemen kas. Seperti yang kita tahu, kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada di dalam suatu perusahaan beserta pos-pos lainnya yang di dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Adapun kas itu meliputi dari uang tunai seperti logam atau kertas, baik yang perusahaan atau ada di bank berupa cek, demand deposit, money order atau cash bond dan lain sebagainya. Adapun menurut para ahli, manajemen kas adalah menurut Rahmadi Murwanto et al. 2006, pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi. Yang kedua, Mike Williams dalam Rahmadi Murwanto et al. 2006, manajemen kas adalah strategi dan proses untuk mengelola secara efektif dan efisien arus kas jangka pendek dan saldo-saldo kas yang ada di dalam pemerintah maupun dengan sektor-sektor lainnya. Yang ketiga, menurut Andi Megantara et al. 2006, manajemen kas adalah pengelola kas yang dimiliki oleh suatu entitas dengan memperhatikan upaya-upaya pengendalian yang baik sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam aktivitas operasional entitas tersebut. Yang ketiga itu ada tujuan manajemen kas. Yang pertama, likuiditas. Manajemen perusahaan perlu memperhatikan likuiditas dari kas yang dimiliki supaya siap digunakan pada kondisi tertentu. Yang kedua, earning. Setiap dana yang dialokasikan oleh perusahaan harus memiliki tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi. Hasil harus lebih tinggi dari kas yang dialokasikan, sehingga alokasi pembiayaan pada manajemen kas harus dilaksanakan menggunakan prinsip ekonomi. Yang keempat, ada tujuan-tujuan dari manajemen kas pemerintah yang efisien menurut Williams dalam Rahmadi Murwanto et al. 2006. Yang pertama, menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dalam sistem perbankan dan menekan seminimal mungkin biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan saldo tersebut pada sistem perbankan. Yang kedua, mengurangi risiko operasional, risiko kredit dan risiko pasar yang terkait dengan kegiatan pemerintah dan pendanaan kegiatan pemerintah. Yang ketiga, menambah fleksibilitas dalam cara pemerintah menentukan kapan penerimaan kas pemerintah dibandingkan dengan pengeluaran kas pemerintah. Yang terakhir, mendukung kebijakan-kebijakan keuangan lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Hasna. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hasnawati, NIM 19050231, di mana saya di sini sebagai pemateri kedua. Di sini ada sumber kas, di mana sumber kas yang pertama adalah hasil transaksi perdagangan termasuk piutang. 2. Penjualan aktiva tetap. 3. Adanya tambahan modal dari pemilik perusahaan. 4. Tanda bukti terhadap hutang seperti wesel, obligasi maupun hutang bank. 5. Pendapatan yang diperoleh dari luar usaha yang dijalankan seperti bunga. 6. Perolehan kas dari pembagian saham, pembayaran sewa, hadiah maupun pajak periode sebelumnya.
Aspek dalam manajemen kas, di mana adapun aspek dalam manajemen kas yang pertama administrasi kas harian. Administrasi pada manajemen kas adalah administrasi kas yang digunakan dengan periode waktu yang singkat sangat diperlukan. Administrasi kas harian merupakan sistem yang taat administrasi, khususnya pada masukan dan keluaran kas dan saldo akhir. Yang kedua, budget kas. Budget kas adalah gambaran dari ramalan penerimaan dan pengeluaran kas di masa mendatang. Pada budget kas, manajer keuangan membutuhkan informasi secara global tentang waktu dan jumlah arus kas yang diinginkan, baik yang masuk maupun keluar dalam periode tertentu. Yang ketiga, ada safety cash balance. Pada manajemen kas, manajer keuangan akan mengusahakan aliran kas yang tertib dan teratur. Keseimbangan antara aliran kas yang masuk dengan yang keluar sangatlah penting. Kondisi kas yang berlebih atau excess cash balance akan menyebabkan rentabilitas. Faktor-faktor penyebab bertambahnya kas. Adapun faktor penyebab bertambahnya kas perusahaan adalah yang pertama, investasi yang diperoleh dari pemilik saham. 2. Hutang dari luar perusahaan. 3. Hasil penjualan aktiva tetap. 4. Penjualan kas. 5. Piutang. Dan 6. Penyusutan. Faktor-faktor penyebab berkurangnya kas. Faktor-faktor yang menjadi penyebab berkurangnya kas adalah yang pertama, pembiayaan dividen. Yang kedua, ada buyback saham. Ketiga, pemenuhan kewajiban hutang dan bunga. Yang keempat, pembelian aktiva tetap. 5. Kegiatan operasional. Dan yang keenam, pembayaran hutang perdagangan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.